Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Himati Ajeng yang berbahagia. Ya itu tadi ya, artinya kadang kan kita perlu satu hiburan ya. Ya karena aktivitas kita ini kan baik itu yang sebagai seorang pengusaha, apa pekerja, apa pedagang, apa pegawai, ya pokoknya semua orang itu kan ya dalam mengarungi kehidupan ini kan ya saling berlomba kan, saling berlomba untuk mencapai sesuai dengan kebutuhannya. Ya semuanya itu kan mencari satu kebahagiaan gitu kan. Dari satu sisi gitu kan. Tapi sisi yang lain, ya sisi yang lain kan kita juga perlu adanya satu ketenangan jiwa kan begitu ya Mas. Ya kalau kita ngomong ketenangan jiwa ya. Ya kan? Nah, ketenangan jiwa itu kan macam-macam kan. Ada yang orang senangnya musik gitu kan. Dengerin musik sambil manggut-manggut ya rasanya sudah dunia milik sendiri gitu ya Mas. Ada orang yang sukanya jalan-jalan ya gitu kan, refreshing gitu ya, lihat pemandangan alam gitu kan, ya, ke tempat-tempat wisata gitu. Ada yang seperti itu, ada yang sukanya olahraga gitu kan, macam-macam ya setiap orang itu. Artinya semua itu kan sebetulnya perlu adanya satu fasilitas gitu kan, fasilitas yang memang memadai yang membuat orang itu bisa bahagia. Ya, terutama kalau urusannya dengan wisatawan ini ya, wisata ya, tempat-tempat wisata kan ini urusannya kan ya udah dengan tidak hanya sekedar lingkungan sekitar saja kan, artinya urusannya juga dengan bagaimana pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah kan begitu. Apakah dari sisi kelestarian alamnya, apakah itu dari segi keamanannya kan kalau kita ngomong kelestarian alam dan keamanan ini waduh suatu dua hal yang memang benar-benar waduh kita kadang-kadang sok miris ya Mas. Kalau kita ke tempat wisata itu kan ya walaupun kita sambil seneng tapi kadang-kadang kita mikir hati-hati dompet gitu ya Mas. Nah, tempat kita kan masih umum kayak gitu, masih mikir-mikir ya tuh. Ya seneng tapi kalau mikir, itu harusnya seneng tuh lepas gitu ya. Artinya lepas, tidak usah mikir dompet nanti dicuri orang tuh jangan gitu kan mestinya. Yang namanya orang cari bahagia kok cari kesenangan. Nah, kalau tempat kita kan masih banyak ya, masih banyak tempat-tempat wisata yang boleh dikatakan yang mestinya membuat orang tuh seneng akhirnya menjadi mikir keamanan dirinya, merasa kurang aman gitu kan. Sebetulnya ini ya kalau kita bicara lebih jauh itu kan ya pemerintah ini kan mestinya ya harus mampu untuk membuat satu tempat wisata itu memang yang betul-betul aman gitu kan, membuat orang tuh yang datang senang sehingga otomatis banyak wisata yang masuk ya, dan itu menjadikan devisa negara juga kan begitu, seperti dia misalnya kayak di Bali gitu kan Mas ya. Kalau kita ngomong di Bali kan ya sama kan begitu ya, tempatnya indah gitu kan, makanya orang-orang mancanegara kan banyak yang datang ke Bali gitu kan Mas. Itu kan ya, Bali, Lombok gitu kan termasuk itu. Tapi masih ada satu hal yang kadang-kadang kita masih sok mikir ya, keamanannya itu yang masih kurang gitu. Ya, di keamanan di sini ya masyarakat sekitarnya itu masih kurang menyadari bahwa keindahan alam yang dia punya ini mestinya ya tidak hanya sekedar senang punya daerah, punya alam yang bagus, tapi mestinya juga ikut menjaga, tidak hanya menjaga kelestarian alamnya tapi menjaga lingkungannya ya. Tentu kan hal ini, kesadaran seperti ini kan belum bisa muncul secara otomatis ya kalau tidak ada pemicunya ya. Coba kalau kita ngomong lebih jauh, pada waktu saya ke Tiongkok ya, itu saya pernah ke ya Zhangjiajie ya, sana tuh apa ya ngomongnya itu kalau salah ya ini mohon maaf ya, namanya memang kalau bahasa Tiongkok tuh kan apa istilah-istilah Tiongkok ini kan saya
ya mungkin dari sisi bahasanya kurang tepat ya di Hunan sana Tiongkok. Itu kan pemandangan alamnya kan luar biasa nih. Ya kalau kita bisa ngomong bisa dibanding-bandingkan ini mungkin sama dengan Raja Ampat ya kalau di Indonesia. Tapi menurut informasi Raja Ampat itu ya jauh lebih indah karena tidak hanya sekedar di daratan tapi juga di lautan ya. Jadi keragaman hewan hayatinya, hewan lautnya, terumbu karang dan sebagainya itu sangat luar biasa itu di Raja Ampat, dan itu sudah menjadi viral di dunia ya, artinya sudah menjadi tujuan wisata. Cuman masalahnya kalau di tempat kita untuk akses masuk ke sana tuh sangat sulit ya. Ada sulit tuh ya, menujunya juga perlu biaya tinggi gitu kan. Coba kalau kita kembali pada negara lain yang ini sama-sama ya Raja Ampat ya dapat tercatat di UNESCO Global Geopark ya. Di Xiangxiaxi juga sama. Dia juga tercatat sebagai di UNESCO Global Geopark karena memang punya keindahan alam yang sangat luar biasa, bahkan menjadi inspirasi kalau yang di Tiongkok sana itu, yang di Xiangxiaxi itu untuk inspirasi pembuatan film Avatar itu ya Mas, yang masuk ke dalam gua itu gitu ya. saking terkenalnya gitu loh keindahan alamnya itu. Sana fasilitasnya luar biasa. Bayangkan untuk menuju ke situ ada tempat ya seperti gua itu ya, makanya itu namanya pintu surga gitu ya. Karena saking itu kan di puncak gunung ya, di Gunung Tianmen itu ya, puncak gunung itu. Coba kalau tempat kita untuk menuju kayak gitu nggak mungkin nggak terpikir pemerintah memberikan satu fasilitas yang menggunakan kereta gantung. Bayangin ya, saking pengennya ya alamnya atau tempatnya yang indah ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Artinya memberikan satu kemudahan ya, untuk naik ke atas sana itu ya. Ada yang lewat kereta gantung gitu kan ya, kereta gantung terpanjang juga itu di dunia termasuknya ya. Orang bisa melihat pemandangan di bawah itu karena kecuraman itu kan sana yang di pegunungan ini ya, ini kan itu kan batu-batu pilar kan ribuan, kalau nggak salah sampai 3.000 batu pilar tuh ya, yang menjulang itu ya, merupakan batu kuarsa ya, yang ditumbuhi pohon-pohon. Wah memang indah. Ini untuk wisatawan bisa menikmati pemandangan alam sepenuhnya itu kan luar biasa Tiongkok ini ya. Sampai dia membuat satu jembatan kaca ya. Jembatan kaca sehingga orang bisa melihat ke bawah. Kayak orang yang takut ya nggak berani Mas ya. Tapi kan banyak orang yang berani ya, melihat wah betapa indahnya gitu kan. Apalagi dilihat dari atas ya, sambil naik kereta gantung itu menuju ke puncak Tianmen itu. Menuju pintu surga itu Mas. Itu kan ceritanya gitu ya. Dan itu ada. Artinya satu, dari sisi fasilitas sangat dipermudah. Artinya pemerintah benar-benar memperhatikan wisata ini, tempat wisata ini. Kemudian yang kedua, keamanan ini yang perlu kita sampaikan juga. Saya pernah diceritain sama ya pemandu wisata kita. Jadi lokasi-lokasi wisata di Tiongkok sana itu umumnya itu dikelola oleh penduduk sekitar. Artinya penduduk sekitar itu ikut menjaga kelestariannya, juga menjaga keamanan lingkungannya. Dan hasil daripada tiket ya, ya kan namanya masuk tempat wisata ini kan mesti bayar kan Mas. Ya. Ini ada bagi hasilnya. Jadi artinya orang-orang penduduk sekitar itu dia digaji tiap bulannya dari hasil di sini. Bayangin ada sekian persen pembagiannya, sehingga mereka saya dapat informasi dari pemandu wisata saya waktu ke sana. Itu informasinya mereka nggak usah kerja pun udah nyantai-nyantai, pendapatannya udah lebih daripada kita kerja biasa itu loh.
Ya, mana orang tidak mau kalau seperti itu kan Mas? Otomatis saling menjaga. Ya, menjaga lingkungannya, menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya. Gitu kan? Sehingga nggak usah khawatir kita dompetnya hilang. Kecurian tuh enggak kalau di sana. Ini mestinya hal yang seperti ini perlu ditiru oleh kita. Nah, cuman kadang-kadang tempat kita tuh banyak oknumnya gitu ya Mas. Ya, tempat wisatanya bagus, ya toh. Penduduk sekitar tidak diperhatikan. Ayo, akhirnya yang terjadi yo banyak kriminal gitu kan, mencari kesempatan gitu kan bagi orang-orang yang senang berbuat kejahatan gitu kan. Ya, buat para maling, para preman gitu ya Mas. Coba kalau hal ini ditiru, ya kan kita bukan meniru apa ya kan, sesuatu hal yang baik itu kan mesti kita harus contoh lah, gitu kan. Nah, yang baik ya harus kita contoh. Ya, kalau di negara mereka bisa seperti itu, kenapa negara kita tidak? Gitu loh. Ini kan mestinya begitu. Nah, apalagi kalau kita kembali ke soal masalah kelestarian alamnya ini tadi, ya keindahan alamnya itu kalau penduduk sekitar tidak dilibatkan, ya kan malah bisa jadi luweh-luweh gitu kan penduduk sekitar itu, ya ada sampah ya toko luweh gitu kan. Coba kalau yang seperti di Tiongkok ini, ya luar biasa. Jadi wah ya bersih gitu ya. Ya ini saya juki jempol ya. Memang betul-betul dijaga ya apa yang sudah menjadi apa namanya idolanya mereka di sana tuh, keindahan alamnya. Ya coba kita kalau di Raja Ampat juga sama seperti itu. Fasilitasnya dikasih yang baik, gitu kan. Keamanannya dijaga. Penduduk sekitarnya juga diberi kesempatan untuk ya ikut handar beni, ini orang Jawa bilang gitu ya Mas ya. Handar beni itu apa Mas? Ikut mempunyai gitu ya. Ikut memiliki, sehingga apa? Hasil daripada penjualan tiket itu atau hasil daripada ya mereka dapat bagian ya. Wes orang mang kerja, kamu jaga di sini saja gitu kan Mas. Artinya jaga, mengawasi lingkungan masing-masing gitu kan. Harus dibayar. Itu kan siapa orang yang tidak mau? Ya. Ya mesti akan, apalagi karena ini adalah daerahnya sendiri, ya kan? Tempatnya sendiri, ya, yang bisa dibanggakan oleh dirinya sendiri. Mau tidak mau, wah, sangat 1000% setuju ya Mas. Kan begitu, udah seneng ya tuh, daerahnya terkenal gitu kan, dapat duit. Nah itu kan gitu. Tapi kalau enggak kan yo kebalikannya. Jangan ya seperti sekarang ini kan yang di Raja Ampat itu, malah di sebelahnya itu ada pertambangan nikel yang bisa menyebabkan kerusakan alam menurut para pengamat gitu ya. Tapi akhirnya pemerintah juga sangat bijaksana ya, artinya walaupun memang itu ada banyak sisi positif negatifnya, ya akhirnya ya beberapa perusahaan penambang di sana itu ya memang sudah ditutup oleh pemerintah ya, sudah ditutup ya. Walaupun masih ada yang belum ditutup juga, tapi ya artinya sudah ditutup atau dihentikan sementara yang belum. Itu namanya memanfaatkan alam yang sudah diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita sebagai manusia untuk bisa mengelolanya untuk kesejahteraan kita. Tapi jangan lupa harus dikembalikan lagi ke seperti semula, artinya harus ya dirawat dengan baik. Jangan dibiarkan menjadi bencana. Kan begitu. Ya, demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.